Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Wulandari dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses ovulasi dan proses pembentukan sperma. Penjelasan mengenai ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium atau indung telur. Terjadinya proses ovulasi secara umum dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase folikular. Pada fase ini Follicle Stimulating Hormone atau FSH dilepaskan. Sel telur mengalami pematangan, lapisan di sekitar sel telur mengalami pengentalan, dan lapisan rahim mulai mengalami penebalan. Fase ovulasi. Pada fase ini terjadi lonjakan luteinizing hormone atau LH dan penurunan Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Sel telur dilepaskan dan keluar dari folikel untuk kemudian masuk ke dalam tuba Fallopi. Fase luteal. Fase ini luteinizing hormone atau LH dilepaskan lebih banyak. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan akan ditanamkan ke rahim, dan apabila sel telur tidak mengalami pembuahan, sel telur tersebut akan berhenti memproduksi hormon, kemudian akan rusak lalu dibuang bersamaan dengan menstruasi. Penjelasan mengenai proses pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Spermatogenesis terjadi di testis, tepatnya pada sebuah tempat bernama tubulus seminiferus. Dindingnya terjadi dari jaringan ikat dan jaringan epitel germinal atau jaringan epitel benih yang berfungsi pada saat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus seminiferus tampak seperti pintalan-pintalan dan tersimpan dalam tempat bernama ruang-ruang testis atau diistilahkan menjadi lobulus testis. Proses spermatogenesis juga dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon LH atau luteinizing hormone, Follicle Stimulating Hormone atau FSH, dan testosteron serta hormon pertumbuhan. Setelah terjadi spermatogenesis, maka akan terbentuk sel sperma. Sel sperma memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor. Bagian kepala terdiri dari sel berinti tebal dan juga sedikit sitoplasma. Pada bagian ini, permukaan di ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum ketika pembuahan. Badan sperma terletak di bagian tengah ekor sperma. Badan sperma banyak mengandung mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Semua tahap spermatogenesis terjadi karena adanya pengaruh sel-sel Sertoli yang memiliki fungsi khusus untuk menyediakan makanan dan mengatur proses spermatogenesis. Pada bagian ekor terdapat sebuah filamen yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Baiklah teman-teman, segitu saja penjelasan saya mengenai proses ovulasi dan proses pembentukan sperma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.